Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang waktu itu bilang, Bang, coba bahas gimana caranya dapetin token dari jual pemain bang. Oke, jadi kamu penasaran banget ya gimana caranya dapetin token dari jual pemain. Nah, banyak banget yang mikir cara ini tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami guys. Apalagi kalau tim kita pas-pasan, gak punya pemain cadangan. Belum lagi drama pemain gak laku atau malah gak muncul di bursa transfer, khususnya di negosiasi. Tentu hal ini bisa bikin frustasi. Tapi tenang guys, ada kok beberapa trik yang bisa kamu coba biar keran token dari negosiasi ini bisa kebuka. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua yang mungkin sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi cara pertama dapetin token dari menjual pemain, khususnya dari negosiasi, yaitu dengan gandengan tangan sama temen satu server kamu guys. Nah, ini nih cara paling klasik tapi lumayan ampuh kalau kamu punya banyak kenalan yang main top 11 juga. Kuncinya satu, harus satu server. Kalau beda server, ya nggak bakal bisa, nggak bakal ketemu di lapak negosiasinya guys. Terus gimana dong cara ngeceknya satu server atau enggak bang? Oke, caranya gampang kok. Pertama, kamu bisa mampir ke profil manajer teman kamu. Kemudian cek pemainnya. Pilih aja pemain bintang 3 ke atas atau di bawah bintang 6. Kenapa gitu bang? Nah, soalnya pemain dengan rating segitu yang sering lalu lalang di bursa transfer, khususnya di negosiasi dan juga di lelang guys. Kemudian lihat tombol penawaran. Nah, kalau tombolnya bisa diklik, selamat, kalian satu server dan kalian sudah siap untuk bertransaksi jual beli pemain antar akun. Tapi kalau ternyata tombolnya abu-abu alias nggak bisa dipencet, berarti beda alam guys. Beda server maksudnya. Nah, kalau udah ketemu teman satu server, nanti kamu tinggal atur aja strateginya. Kamu jual pemain sampah, kamu ke dia dengan harga token yang udah disepakati, atau sebaliknya. Ini kayak simbiosis mutualisme gitu deh. Ya, intinya saling menguntungkan ya guys ya. Nah, cara kedua, bikin akun tuyul biar satu server. Nah, kalau cara pertama emang agak susah sih, karena nggak banyak temen yang mungkin main top 11 atau mungkin beda server semua. Oke, jangan khawatir guys, ada jurus pamungkas yang sedikit nakal tapi cukup efektif, yaitu bikin akun top 11 baru dengan tujuan biar bisa transaksi pemain sendiri. Lalu gimana caranya biar akun baru ini satu server sama akun utama kamu? Nah, dengerin baik-baik. Pertama, siapin minimal 2 akun Facebook baru. Ingat ya, akun baru. Jangan langsung dipakai buat main game dulu. Biarin fresh gitu guys. Kemudian, setelah akun berhasil dibuat, kamu bisa ajak pertemanan antara akun Facebook A dan akun Facebook B. Biar kedua akun saling kenal dulu ceritanya guys. Baru deh setelah itu bikin akun top 11. Nah, di sini nih kuncinya guys. Jadi biasanya kalau 2 akun Facebook yang berteman baru dibuat, kemungkinan besar server top 11 juga mereka akan mengindikasikan bahwa akun tersebut bisa bergabung di server yang sama. Jadi dengan punya 2 akun top 11 yang satu server, nantinya kamu bisa mulai jual beli pemain sendiri.
Jadi akun utama jual pemain nggak kepake ke akun kedua dengan harga token yang cukup tinggi, terus tokennya bisa kamu pakai buat memperkuat tim utama kamu guys. Gimana, lumayan kan? Tapi penting untuk diingat, meskipun cara ini cukup efektif, tetap aja namanya negosiasi itu nggak pasti. Kadang ada aja faktor X yang bikin pemain nggak laku atau tawaran nggak sesuai harapan. Jadi tetap sabar dan pintar-pintar aja ngatur strateginya ya guys ya. Sebagai contoh, kali ini ada 2 manajer yang siap membeli pemain muda yang saya miliki guys. Kebetulan di bangku cadangan memang saya punya banyak pemain muda bertalenta. Jadi pertama ada manajer asal Jerman yang berani membeli pemain saya cukup mahal, seharga 200 juta plus 18 token guys. Waduh. Ini kalau di total si manajer yang mau beli pemain saya itu dia harus mengeluarkan modal lebih dari 60 tokenan guys. Tapi token yang masuk ke saya cuma 18. Sisanya ya biasa si kardus yang nikmatin guys. Jadi sebelum waktu berakhir saya harus segera menerima tawaran dari orang-orang ini guys ya, soalnya kalau tawaran berakhir itu berarti saya menyanyiakan peluang dapat token gratis dari negosiasi. Ya meskipun untuk penawar kedua ada manajer asal Maroko yang berani membeli striker saya seharga 108 juta plus 1 token, gak apa-apa. Yang penting satu pemain lain laku di harga yang cukup tinggi ya guys ya. Ya udah, kita terima aja tawaran 2 manajer ini guys. Oke guys, jadi gimana? Udah mulai ada gambaran kan gimana caranya dapetin token dari negosiasi? Nah, semoga tips ini bermanfaat ya buat kamu yang lagi berjuang ngumpulin token gratis. Semangat buat kalian semuanya, dan ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV 11. Terima kasih buat partnership NNTV 11 YouTube channel official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.